berubah atau mungkin kita sendiri yang akan merubah. Dan yang kedua, mungkin untuk capaiannya tetap sama ya, itu minimal 32 dan dia juga bertanya, Bu, untuk tugas tambahannya saya minimal untuk yang saya ambil itu baru guru piket saja, kemudian baru besok di semester 2 akan saya tingkatkan, mungkin ditambah dengan ekstrakurikuler dan sebagainya. Mohon masukan dan sarannya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tri. Mbak Vinda? Hah? Oh, di sini ada ahli Dapodikers, Kak. Aku lihat Iya. di Iya, makanya di tadi saya lihat beberapa kan teman-teman yang sudah gitu. Makanya kita oke. ngobrol aja. Oke, oke. Ini memang terjadi ya kemarin juga waktu kita mengadakan kegiatan bersama dengan Rerasan Gupeng kemarin juga sempat terangkat ya itu seperti itu dan beberapa juga ada yang WA. Dan kebetulan di ruangan ini juga ada Mas Pram nih yang mungkin lebih lebih paham seperti itu tentang sinkronisasi status antara Dapodik dengan PMM seperti itu. Bagaimana kalau kita colek beliau Kita todong supaya langsung. iya kita langsung todong langsung karena kebetulan beliau juga masuk di ruang room ini ora tegel karo dhewe kayane. Iya. Oke. Halo, Pak Pram. Halo, Sugeng Dalu. Sugeng Selamat Dalu Kakak malam, Sugeng tercinta. Dalu. Ini Ya. pasien pertama ini kebetulan dari Secang Pak Pram dan beliau memiliki P3K baru 2024 yang Ya, SK-nya belum turun sehingga di Dapodik itu statusnya masih guru honorer sekolah sehingga di PMM-nya juga ketika masuk ke pengelolaan kinerja juga begitu. ya, secara real kondisi saat ini Januari yang bersangkutan kan memang guru honor sekolah sampai menerima SK Betul. itu baru P3K. Jadi kan tidak perlu diresokan juga. Jadi kondisinya adalah tiap guru yang berada di satuan pendidikan utamanya yang negeri memang diharapkan juga mengisi. Begitu. Nanti kalau masalah status dia kan akan mengikuti. Itu tinggal masalah diganti saja, ngaten. Oke, kalau misalnya nanti sudah turun SK-nya dan sudah diinput di Dapodik nanti otomatis ya Kak? Tadi kan Otomatis pertanyaannya ya, begitu. iya, otomatis terintegrasi, nggak masalah. Oke, siap, luar biasa. Kalau Kakak statusnya apa ini? Dari tadi ngomongin status. Statusnya serabutan. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Kak Pram. Bagaimana Bu Triwit? Apakah sudah terjawab? Oke, ya, terima kasih sudah terjawab Bu Vinda. Untuk yang kedua itu tadi masalah dia nanti untuk memilih target sama ya, kita minimal 32. Kemudian untuk fokus di tambahan itu nggak masalah ya. Sekarang baru dia ngambil ke yang paling ringan yaitu sebagai tambahan guru piket. Kemudian yang akan datang itu baru akan ditingkatkan sebagai pendamping ekstrakurikuler seperti itu. Iya Mbak, kalau itu sih pilihan personal nggak masalah sih. Karena kan fokus kita sebagai kepala sekolah itu titik poin penilaiannya ada nanti di praktik pembelajaran dan di perilaku kinerjanya. Gitu. Oke, baik, sudah sangat jelas Bu Vinda dan juga Pak Pramudya, sehingga nanti saya juga akan memberikan motivasi kepada yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan RHK atau rencana yang sudah dituliskan atau dipilih saat ini dan ke depan mungkin akan lebih meningkat lagi. Demikian, terima kasih. Sama-sama Bu Triwit. Oke, Kak Bu Triwit ini salah satu kepala sekolah idola di Secang soalnya. Bukan ya, Bu Vinda yang jadi idola. Idaman. Yang penting bukan idaman para pria lah ya. Oke. Aman. Aman ya. Baik, tadi sepertinya sudah ada yang raise hand juga loh ya. Angkat tangan. Pak siapa ya tadi kalau nggak salah? Oke. Ada yang
Tadi Nggak Reza jadi atau nggak jadi, sudah terjawab. nggak jadi? Mungkin mau emoticon tapi yang terpejat adalah Oh menu iya. raise hand. Oke, Bapak Ibu, sebelum kalau tidak ada yang lain, kita ulas kembali hal-hal yang penting yang harus menjadi poin fokus dari pengelolaan kinerja ini. Kalau kemarin Pak Pram sudah menjelaskan ya, waktu masih ingat hari Rabu ya, Rabu malam, dari komunitas belajar guru penggerak sudah memfasilitasi dengan narasumber Mas Pram, itu sudah didetailkan semuanya, dijelaskan bagaimana pengelolaan kinerja itu sampai dengan bagaimana pengisian RHK, pilihan-pilihannya seperti itu. Karena itu malam ini kita kembali ke marwah dari pengelolaan kinerja itu, Kak Uum. Pengelolaan kinerja itu kan yang menjadi fokus titik penilaiannya adalah praktik pembelajaran, praktik kinerjanya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan perwujudan dari perilaku kerja. Oleh karena itu, karena saya itu sukanya dari belakang, Kak, jadi saya akan share tentang indikator dan perwujudan perilaku kinerja. Oke. Iya, seperti itu. Baik. Teman-teman yang sudah mengisi, mungkin di ruangan ini semuanya sudah mengisi pengelolaan kinerja ya, baik guru maupun kepala sekolah. Masih ingatkah ada berapa indikator perilaku kerja yang diisi di pengelolaan kinerja itu? Ayo. Boleh on mic atau tuliskan di chat. Oke, langsung on mic aja karena kita kan sifatnya ngobrol ini, Kak. Ada berapa teman-teman? Ada yang ingat? Atau lagi pada buka lagi nih? Iya. Makanya kita usahakan Berapa, tampilannya Pak Wahib? seperti Iya. Ada berapa? Ada 7 kah? 7 ya? Ada 7. Iya, ada 7, pitu Pak, pitulungan ya. Baik, yang pertama nih teman-teman kita ulas kembali ya, yaitu berorientasi pelayanan begitu ya. Berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua adalah akuntabel, kemudian yang ketiga adalah kompeten, dan yang keempat adalah harmonis. Kemudian yang kelima itu ada kelewatan, Kak. Loyal. Yang keenam adaptif dan yang terakhir kolaboratif, seperti itu. Adapun perwujudan perilaku kinerjanya itu adalah sebagai berikut. Ya, yang berorientasi pelayanan itu kita bisa memilih 3. Salah satu dari 3 maksud saya. Oke. Bagaimana kalau saya jumbokan? Nah, yang pertama adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dan bekerja solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Sedangkan yang ketiga adalah melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Kemudian setiap indikator perilaku ini ada perwujudan perilakunya seperti 1.1 yaitu memahami kebutuhan peserta didik itu ada 4 perwujudan perilaku yang bisa dipilih. Yuk kita sharing kembali bagaimana cara Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, baik Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, memilih indikator perilaku dan perwujudan perilaku dalam mengisi di pengelolaan kinerja tersebut. Silahkan. Oh, ini sepertinya masih malu-malu ya untuk menyatakan pendapat ya. Silakan teman-teman. Mbak Vinda sudah jinak kok. Dan kenyang. Tadi sudah makan. Iya, udah makan, udah diberi makan sebelum ditinggal ini. Iya, makanya itu sudah jinak. Iya, oke. Teman-teman masih ingat bagaimana cara memilih indikator perilaku dan perwujudan perilaku ketika mengisi pengelolaan kinerja? Atau jangan-jangan memilihnya asal pilih aja seperti itu? Pakai dadu, benek. Cap-cip-cup? Cap-cip-cup. Tutup mata, tes tangannya, milih tik. Yeah. Oke.
Ini malu-malu untuk berpendapat ya. Kalau malu-malu nggak ada yang raise hand, nggak ada yang open mic, gimana kalau aku interaktifnya sama Siap, Uum Mbak. deh. Oke Uum. deh, siap. Kalau Uum gimana nih kemarin ketika buka pengelolaan kinerjanya kakak, itu Oke. cara memilih indikator perilaku sama perwujudan perilakunya gimana dong? Oke, yang jelas pertama kita buka panduannya kan ya. Di bagian atas Oke, itu ada selengkapnya, itu kita buka. Kemudian kita oke. cek satu-satu kan ya. Nah, itu kita cek satu-satu dari perilakunya serta perwujudannya itu yang paling cocok dan paling bisa kita realisasikan itu yang mana gitu. Jadi jangan ketika memilih itu nggak asal pilih ketoknya keren gitu ya, tapi ternyata nggak bisa direalisasikan oleh diriku gitu ya. Semampunya aku tuh ada di mana gitu di Oke, situ. oke. Itu kalau aku Misalnya, ya. misalnya ini jadikan aku uji coba Oke, siap. pada aspek orientasi pelayanan nih. Misalnya kalau aku, waduh, kalau Iya, aku iya, tuh, iya. aku indikator perilakunya lebih kemana? Ya, ini Kalau aku kembali lebih lagi kemana, Kalau kenapa bertanyanya kepada orang lain, kan kita harus melihat diri sendiri dulu. Kemampuan kita ada iya, di ya kan mana ya. siapa tahu Refleksi dulu, refleksi. penilaian diri sama penilaian antar temannya itu cocok gitu loh, Oke gitu ya. Dirimu apa ya? Kayak dirimu memahami Jangan-jangan persoalan malah tidak ada dirimu. indikator perilaku yang menggambarkan diriku ini di orientasi pelayanan. Bisa menuntaskan semua pekerjaan. Jadi bersikap ramah kepada peserta didik dan sebagainya itu. Oke. 1, 2 dan 1, 2, Aduh, 1. benar, aku kemarin juga milih itu. Ya. Karena serahkan Aku segala kemarin juga sesuatu milih pada itu, orang yang bersifat sibuk. ramah. Ya nggak sih? Serahkan segala tanggung jawab Apa tambahan iya? itu kepada orang yang sibuk, maka pekerjaan itu akan selesai gitu. Karena kalau sama orang yang nggak Oh sibuk, gitu ya? orangnya biasanya nyantai-nyantai aja, mau dikasih 1 aja pekerjaan nih nyantai aja, 2 nyantai aja, jadi nggak bakal Oke. selesai. Yang penting aku berusaha untuk nggak sok sibuk ini, Iya, Eh. iya karena nggak sok, tapi benar-benar sibuk ya, gitu. Oke. Nah, begitu ya cara memilihnya ya teman-teman. Begitu juga dengan aspek yang lain, misalnya di aspek akuntabel itu juga teman-teman memilih satu yang paling menggambarkan diri panjenengan dan bukan menggambarkan diri panjenengan, apa yang ingin dinilai begitu ya. Iya, ditingkatkan. Apa yang ingin dinilai oleh kepala sekolah. Misalnya kalau akuntabel, aku mau kepala sekolah saya menilai saya di indikator yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi dengan perwujudannya sebagai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Itu pilihan pribadi, pilihan personal. Semuanya tidak ada yang baik, sangat baik, semuanya baik. Begitu ya? Iya, yang lebih penting adalah segala pilihan teman-teman itu apa ya, measurable, bisa diukur dan bisa dijangkau. Betul. Ya. Jadi kalau teman-teman memilih tapi betul. Akhirnya gitu ya, kalau orang bilang iya deh insya Allah, tapi insya Allahnya itu sebenarnya niatnya udah enggak gitu, itu kan nggak boleh. Nah jadi seperti itu, jadi insya Allahnya yang benar-benar mau dicapai. Oke. Berarti akwalu biniat ya. Yes. Oke deh. Untuk bincang-bincang berkaitan dengan perilaku kinerja, dari kami kita cukupkan. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi sebelum kita beralih ke ini nanti yang paling gayeng mungkin di bagian pengembangan kompetensi, Kak. Iya seru tuh di situ. Soalnya ada operator dapodi. Ya. Pak itu Pak Pram dapat berapa ya? Si kakak kita ini pengembangan mungkin sekitar yang tugas tambahannya walaupun maksimal poin penilaian 128, kemungkinan besar Pak Pram itu mungkin 600 gitu. Mantap. Besok bisa kita intip ya pengembangannya. Di situ ada apa sih? Ekstra ya nggak sih? Guru ekstra. Nanti dilihat. Oke. Karena beliau juga belum kita beralih ke
Sebelum kita beralih ke pembahasan yang berikutnya sih Kak, ini untuk ada yang perilaku kerja ini sudah, ada yang Yeay. resen. Welcome. Oke, selamat malam. Selamat malam Mbak Vinda, Bu Sulis ya. Selamat malam Mbak. Ini langsung saja Bu Vinda sama Bu Sulis, yang ingin saya tanyakan, ini kan kebetulan kan di perencanaan kinerja PMM ini kan banyak yang awam, Bu Vinda sama Bu Sulis. Nah, saya tuh pengen tahu Bu, sebenarnya langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh guru ya toh, mulai hasil kerja utama, terus hasil kerja tambahan sampai perilaku kinerja. Ini kami kan belum memahami tentang hasil kerja utama ini, targetnya kan harus 32 poin ya per semester. Nah, itu sudah otomatis sesuai dengan rapot sekolah atau kita memilih sendiri Bapak Ibu yang sesuai dengan keinginan kita di menu ini loh, RHK di hasil kerja utama ini kita menentukan sendiri atau menentukannya itu otomatis dari rapot. Oke. Di akhir putus-putus. Oke. Ya, bisa ditangkap Kak. Ya, mungkin kemarin juga sudah dijelaskan oleh Mas Pram ya. Mungkin kita cuma mengulas kembali. Walaupun dari mengulas kembali apa yang harus dilakukan atau step by stepnya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau dan Bapak Ibu kepala sekolah ketika merencanakan pengelolaan kinerja. Ketika masuk ke menu awal nih Bapak Ibu, tentu saja tampilannya adalah berupa profil ya Kak, profil seperti itu. Iya betul. Menu-menu yang ada di PMM kemudian ketika kita buka, ketika teman-teman belum pernah masuk sama sekali ke pengelolaan kinerja, maka akan ditanya datanya apakah betul atau tidak. Ya, ada nama, kemudian ada sekolah, kalau nggak salah di situ. Nah, itu akan ditanya untuk konfirmasi data kebenaran data yang ada. Baru masuk ke tampilan layar utama. Oke, ketika sudah masuk ke tampilan utama layar itu kan di sini teman-teman harus memilih dimensi ya, ada 8 indikator dimensi seperti itu. Nah, itu cara memilihnya. Waduh, ini kita ada beberapa ada 2 versi. Yang pertama adalah ala guru PAUD seperti dan ala guru Digdas pendidikan dasar SD dan SMP, SMA dan SMA juga sama cara memilihnya seperti itu ya. Kenapa kok beda? Kenapa Karena untuk PAUD belum ada rapor pendidikan yang hasilnya itu seperti kakak-kakak SD SMP terpampang rapor pendidikannya begitu, apa yang sudah baik, ada apa yang meningkat, apa yang menurun, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kami masih menggunakan lembar PBD manual istilahnya ya. Kami mengisi di situ ada lembar, ada file Excel gitu, lembar PBD. Nah, munculnya di situ. Jadi kita memanfaatkan itu sebenarnya kita juga berdasarkan rapor kita ya istilahnya, tapi itu kan EDS ya, evaluasi diri. Ya, evaluasi diri sekolah. Nah, bedanya kalau di tingkat kakaknya, bukan di Dedek PAUD lagi, bahwa basic pemilihan dimensi itu berdasarkan hasil rapot pendidikan. Dan di dalam pengelolaan kinerja sudah diberitahu bahwa di sana itu ada indikator warna yang muncul begitu di tahap pemilihan indikator dimensi tadi. Nah, karena ini di bulan Januari, berarti lini masanya adalah kita melakukan perencanaan, fokusnya di perencanaan. Untuk pelaksanaan dan penilaian dipikir sesok. Gitu. Besok sekarang kita ada lagi, ada lagi rerasan lagi.
Untuk Nanti di bulan tenang aja, Februari nanti dan kita sebagainya bantu kan. di Kabupaten Magelang ini alhamdulillah dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sering berkomunikasi baik dengan Kombel Pak Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Magelang dan dengan Kombel Akun Belajar. Bahkan juga kadang sering juga berkomunikasi dengan komunitas belajar. Kalau di SD itu ada KKG ya, mungkin KKG, MGMP seperti itu. Dan ini menjadikan poin plus ketika teman-teman membutuhkan teman curhat untuk mencari solusi bersama-sama begitu. Oke, kita akan lihat. Nah, di tahap perencanaan ini teman-teman, oke kita langsung saja ke point of view-nya. Ya. Nah, di tahap perencanaan seperti tadi yang kami sampaikan bahwa untuk selain didik PAUD itu kita bisa memilih sesuai dengan indikator warna yang ada di bagian dimensi praktik pembelajaran. Dan itu disesuaikan dengan ketika kita mengerjakan perencanaan kinerja ini alangkah baiknya dikerjakan bersama-sama dengan seluruh PTK dan kepala sekolah yang ada di sekolah itu sehingga kita bisa saling ngobrol ya Kak Uum. Iya, dan juga ketika kita memutuskan sesuatu bisa sinkron satu dengan yang lainnya sehingga Betul kemajuan sekali. itu terlihat nantinya untuk di rapor pendidikan peningkatannya cukup baik. Betul sekali, karena di masing-masing satuan pendidikan itu indikator warnanya itu bisa berbeda-beda. Ya. Ada yang merahnya hanya satu, berarti semuanya bisa memilih itu. Ada yang merahnya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka itu menjadi bahan diskusi di sekolah. Sebaiknya apa yang mau diperbaiki di pengelolaan kinerja guru atau sifatnya personal itu mau sama atau berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan guru tersebut ya Iya, jadi itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa akan menjadi peningkatan yang signifikan di rapor pendidikan mendatang karena ini data ini kan pastinya akan nanti larinya ke rapor pendidikan. Ketika peningkatannya di yang warna merah ini melesat gitu ya, ketika semua lini di lembaga itu bergerak untuk meningkatkan itu, maka hal itu akan tertutup dan menjadi baik, menjadi meningkat itu ketika semua orang fokus di situ. Tetapi berbeda halnya ketika teman-teman terbagi ke beberapa lini, itu nanti peningkatannya mungkin bisa kita ya secara logika lah, ketika banyak orang yang ada di satu tempat akan mendukung dengan lebih baik dibandingkan dengan disebar di beberapa bagian. Oke, dan itu merupakan kebijakan dari keputusan sekolah masing-masing ya. Oke, setelah memilih indikator nih teman-teman, selanjutnya kan kita akan masuk ke pengembangan kompetensi dan yang ini yang bakal jadi bahan keseruan kita ngobrol pintar malam ini. Oke, ketika kita masuk ke bagian RHK ya. Oke, nanti kita lanjut. Nah, oke, di situ akan jadi problematik ketika Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu aku meh opo iki. Nah, begitu ya. Betul. Karena di sini yang diperhitungkan tadi ya yang kita bahas 30 berapa? 32 jam ya. 2 poin. Iya. 32 poin. 32 poin dan kemarin juga sudah diulas oleh kakak kita Mas Pram itu bahwa ada beberapa di RHK itu banyak pilihan tergantung jenjangnya seperti itu, dan mungkin kita ulas kembali dari awal ya mungkin. Oke, bisa kita ulas kembali. Yang pertama adalah pilihan jenis RHK-nya berupa meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Dengan 3 kegiatan berbagi praktik baik dalam komunitasnya itu sudah mencapai poin 36 dan dalam 1 semester ini minimal 3 kegiatan dan hanya bisa 1 komunitas belajar.
Oke, mudahnya komunitas belajar terdekat kita adalah di Sekolah. sekolah atau satuan pendidikan. Jenengan mengadakan, jenengan menjadi penggerak komunitas sekolahnya, mengadakan 3 kegiatan, itu sudah mendapat 36 poin. Nanti bukti dukungnya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah. sekolah. Itu pilihannya bebas. Kombelnya boleh dari satuan pendidikan sendiri-sendiri atau mungkin KKG atau mungkin kombel yang lain di tingkat kabupaten atau kecamatan itu diperbolehkan. Kalau kombel satuan pendidikannya berapa orang? Karena ya kalau TK tahu sendiri kan ya, tempat saya itu agak lumayan, ada 5 orang kan. Berarti sudah bisa menjadi sebuah komunitas ya, Iya, sudah bisa. 2 pun sudah bisa. Tapi kan di TK itu biasanya 2. 5 itu udah lumayan banget lah. 2, 3 gitu, gurunya biasanya segitu-segitu aja, dan pandangannya pasti jauh berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Jadi makanya kenapa untuk TK, KB, PAUD lah, itu kalau untuk komunitas sekolah, komunitas belajar sekolah itu tidak begitu berkembang. Berbeda dengan yang SD yang minimal ada berapa, 6, 7 atau 8 guru ya gitu. Nah itu lebih bisa berkembang dibandingkan dengan jenjang apalagi SMP yang lebih banyak lagi kan gitu. Makanya lebih sering teman-teman di TK atau PAUD itu bergeraknya di luar dari sekolah, itu seperti mungkin di KKG atau mungkin dengan seperti ini di komunitas belajar yang sudah didaftarkan di PMM, itu juga bisa kita gunakan sebagai sebuah kendaraan kita untuk memenuhi rencana hasil kinerja LTRK yang pertama. That's right, Kak. Dan tentu saja karena ini syaratnya masih dimudahkan, itu kombelnya kan tidak harus terdaftar di PMM. Betul, tapi hanya 1. Ya, syaratnya cuma bisa 1 kombel. Jadi tentukan saja kombel mana yang memang mau ikut. Mau ikut yang mana kalau mau ngambil RHK ini. Oke, kita next. Oke, yang ke-1. Oke. 1. Kita next. Nanti kalau misalnya teman-teman ada fokus yang ketika kita membahas itu kok mau bertanya atau menanggapi, langsung saja, nggak masalah ya. Nggak harus menunggu sampai kami selesai mengobrol begitu. Oh, sudah ada yang menanggapi. Oke, langsung. Oke, Pak Purwanta. Ini monggo silakan Bapak. Sugeng dalu Pak Pur, monggo. Halo Pak Pur, monggo. Mohon maaf, Bapak belum bisa mendengar suara Pak Pur. Teman yang lain bisa mendengarkah? Di saya tidak. Belum, Pak. Iya. Tidak ada. Mungkin sambil menunggu Pak Pur, kita lanjut bahas yang kedua ya. Yang kedua masih sama, kontribusi terhadap komunitas. Jenis RHK-nya, kata-kata RHK-nya adalah sebagai berikut: meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Buktinya berupa sertifikat kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Maksimal 6 kegiatan, poinnya adalah 6. Oke. Ya, Mbak Pinda pilih ini. Pertanyaannya adalah apakah dipilih gitu. Kok langsung aku ditanyai? Aku untuk semester ini nggak milih, Kak. Oke. Aku prinsipnya untuk semester ini yang mudah-mudah aja deh. Yes. Iyalah pertama kali kan, yang mudah-mudah aja. Oke, yang mudah-mudah aja. Oke.
Lanjut aja deh, ini kayaknya nggak begitu Selan banyak yang perlu Heeh, heeh. dibalik ya. Selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Buktinya berupa sertifikat, durasi satu kali kegiatan itu 2 sampai 3 jam, tapi dibatasi maksimal 4 kegiatan dengan poin 8. Kalau 4 kegiatan sudah 32 kan itu, Kak? Iya, betul, udah memenuhi syarat dengan satu Mm-mm. kegiatan saja. Iya, minimal poin seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Bentuknya, buktinya laporan dengan ketentuan 10 aksi nyata itu 6 poin. Maksimal per semester adalah 6 kegiatan. Nah, ini teman-teman penelaah aksi nyata di sini tidak harus yang terdata sebagai kontributor telaah aksi nyata di PMM. Ini kalau teman-teman membantu guru lain atau kepala sekolah di lainnya itu sejumlah 10 aksi nyata saja sudah mendapatkan 6 poin. Kalau sudah itu sudah memenuhi begitu ya. Betul. Tapi sepertinya kalau pertimbangan teman-teman kan aku harus mendampingi guru lain atau kepala sekolah lain, ada 10 aksi nyata yang harus aku dampingi. Tapi sebenarnya cukup sih waktunya. Iya, cuman agak sedikit rembang mungkin kalau bagi teman-teman ya, karena ada 10 perangkat ajar yang harus di ada 10 aksi nyata. 10 perangkat ajar atau 10 aksi nyata yang harus ditelaah baru dapat 6 poin di satu laporan itu. Dan kalau betul sekali. Gitu berarti harus 60 ya, 60 aksi nyata atau 60 yang harus ditelaah. Dan ini berlaku juga untuk penelaah cerita baik dan perangkat ajar. Itu juga sama, minimalnya adalah 10 cerita praktik baik atau perangkat ajar begitu. Mungkin ini lebih jelas, dan mungkin 3 menu ini kebanyakan teman-teman meninggalkan ya, kayaknya orang kuat deh seperti itu ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan loh ya, teman-teman. Betul. Iya, betul. Ini benar-benar pilihan personal. Oke, selanjutnya adalah peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini sudah jelas ya, penghargaan, piagam. Per semester tapi maksimal cuma 3 kegiatan. Nah, ini 3 kegiatan. Aku berarti tidak boleh lebih dari 3 kegiatan ini. Waduh. Ya, walaupun lebih yang bisa diperhitungkan hanya 3 ya, Kakak. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong soal lebih, itu poin di pengelolaan kinerja ini teman-teman, itu tidak menutup boleh, bukan tidak boleh. Boleh lebih dari boleh lebih dari 32 poin karena maksimalnya adalah 128 yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan loh Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membuat RHK lebih dari 128, why not? Oke. Berapa Kak? 200 berapa ya? 268, 266 ya. silahkan. Teman-teman guru penggerak pasti kan sudah langsung ketutup kan itu. Di poin terakhir. Sudah dan ketika kita ini kita nanti ada poinnya seperti itu, dan rugi dong kalau hanya mengandalkan sertifikat guru penggerak saja seperti itu, karena bagaimana kita meningkatkan potensi kita seperti itu kan, kita niatnya adalah meningkatkan diri ya Bapak Ibu. Betul. Oke. Lanjut. Oke, kalau tadi penelaah, sekarang di sini ada sebagai penyusun cerita praktik baik dan penyusun perangkat ajar. Dan ini keduanya adalah bukti pendukungnya adalah terbit di PMM. Maksimal kalau cerita praktik baik itu 3 kegiatan, kalau yang perangkat adalah 2. Oke, untuk tahun ini aku perangkatnya enggak dulu deh Kak. Oke, siap. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke bagian
pengertian ya. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar dan sebagainya di bidang pendidikan. Ini maksimal 8 kegiatan, Kak. Ya. Ketika kita mengikuti webinar seperti itu ya. Seminar Lokakarya itu masuk ya, Kak? Masuk. Lokakarya kegiatan. Maksimal 8. Buktinya sertifikat. Ya. Betul sekali. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Nah, ini maksimal 8 kegiatan per semester, bentuknya adalah sertifikat. Tetapi di ketentuan lebih lanjut itu di situ memang penyelenggaranya memang harus kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kemungkinan untuk memilih ini Bapak Ibu itu persentasenya kecil. Oke, karena ada syarat penyelenggara ya. Betul. Sedangkan untuk kegiatan yang nomor 12 ini malah sebaiknya dipilih oleh setiap Bapak Ibu guru ya. Karena di sini kata-katanya adalah sebagai partisipan atau meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik. Penjelasannya adalah bersama rekan sejawat. Nah, ini bisa dilakukan bergantian ya. Setiap kali 1 kali observasi itu ada yang menjadi pelaku dan pengamat, maksimal 4 kegiatan. Nilainya 8. Pilih 1 kegiatan saja ketika sudah menjadi pelaku, kemudian menjadi pengamat. Itu sudah punya nilai karena bentuknya adalah laporan. Laporannya bisa disusun oleh satu sekolahan seperti itu. Tapi ketika menyusun laporan jangan lupa harus disusun sendiri-sendiri walaupun teman-teman mengerjakannya berkolaborasi. Ya karena pengalaman pribadi itu sudut pandang yang berbeda itu juga memberikan pengalaman yang berbeda. Betul sekali, apalagi ketika kita menjadi seorang observer, tentu saja kan beda yang diamati itu subjeknya berbeda. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, ini dan sebagainya. Ini hampir sama dengan kegiatan yang coaching ini ya. Tadi ya, kredibilitasnya dipertanggungjawabkan dan lebih tinggi kalau ini karena memang ada menu terjadwalnya karena durasinya 2-3 jam maksimal 3 semester. Jadi ada matriksnya seperti itu. Kalau yang tadi bedanya dengan yang tadi adalah sebenarnya kepala sekolah atau pengawas itu bisa mengeluarkan sertifikat untuk kegiatan yang coaching mentoring begitu ya. Karena judulnya untuk pengembangan kompetensi. Ini bebas boleh. Karena kan sudah jelas ya kredibilitas seorang pengawas itu. Nah, begitu itu boleh sekali. Boleh sekali, tapi biasanya Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru malu-malu ya jika terlibat dalam kegiatan kompetensi yang berhubungan dengan coaching. Iya, betul Kak. Dan banyak cerita yang coaching itu sedikit dihindari ya. Baik itu oleh pengawas karena pengawas dapat materi coaching atau menjadi coach juga baru saja kan materinya. Baru beberapa bulan sih gitu itunya turun gitu. Jadi agak-agak dihindarin juga kalau nggak terpaksa ada tugas misalnya kayak PSP gitu katanya juga pengawas nggak coach deh gitu. Oke, lanjut. Karena itu sesuai dengan kebutuhan juga Kak. Ketika tidak ada permintaan untuk coaching atau supervisi, itu kan tidak mungkin pengawas itu menjadwalkan kecuali pendampingan ya, beda lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita sebagai ini RHK berikutnya adalah menjadi peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar maksimal dalam 1 semester itu 8 kegiatan. Berarti 8 sertifikat. 8 kali poin 4 jadi 32. Cukup. Oke. Cukup. By the way, hari ini bisa dianggap sebagai praktik baik kah? Bisa. Oke, berarti Kakak keluarkan sertifikatnya, Kak. Siap. Nanti akan kita keluarkan linknya di jam kurang 1/4 kali ya. Dan sertifikat akan langsung masuk ke email teman-teman. Oke, lanjut. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan BIMTEK di bidang
pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Ini sudah jelas ya teman-teman, sudah paham ini maksudnya apa. Oke, tapi maksimalnya adalah 4 Ya, kegiatan. yang perlu digarisbawahi di situ Kemudian- tingkat, bukan PMM, Mbak Finda. Iya betul sekali, betul. Ini bukan PMM, karena yang PMM itu yang di bawahnya lagi. Ya, Yang PMM itu yang di bawahnya lagi, maksimal adalah 4 kegiatan per semester. Buktinya berupa sertifikat topik. Bapak Ibu tidak usah tidak usah takut ya berkaitan dengan sertifikat topik kayak gitu. Insya Allah kalau memang Bapak Ibu di dalam waktu 6 bulan ini bisa mencapai 4 kegiatan, ya dipersilakan, itu bebas pilihan pribadi seperti itu. Ya. Karena pengembangan kompetensi menjadi bahan pertimbangan loh Kak, Ya. bukan fokus Betul. penilaian pengelolaan kinerja. Jadi misalnya begini ya, kalau saya punya strategi seperti ini, ketika teman-teman guru itu sudah pede, sudah mantep untuk mengajukan 4 sertifikat PMM, itu saya okein aja ketika nanti di antara bulan ini ya, bulan Januari sampai Juni ini kok sertifikatnya belum muncul, itu kan bisa dikomunikasikan lagi dengan kepala sekolah. Ya. Sertifikatnya belum muncul tapi kan sudah mengajukan aksi nyata, it's okay kayak gitu. Dan yang lebih penting sebenarnya bukan sertifikatnya sih kalau aku sih, tapi pemahaman Betul, materinya betul. dan juga aksi nyatanya, atau materi itu dipraktikkan atau tidak. Itu sih. Betul sekali. Oke, next, meningkatkan kompetensi melalui peran peserta praktik magang ya. Kalau ini sepertinya SMK kali. untuk guru di tingkat Ya kayaknya SMK ada serta magang-magang praktik gitu magang kan, gitu Mas. tidak. Kemudian yang terakhir adalah Ini. program pelatihan juga jangka pendek Gongnya. seperti guru penggerak atau pelatihan manajemen kepala gongnya ya. Oke. Iya, gongnya. Oke. Karena berapa poin gongnya kita? Sepertinya tadi saya mendengar ada yang Raise hand. 128 itu gongnya. 120 dan Raise hand. Tadi siapa ya yang raise hand? Menggoda kita mungkin Kak. Ada mau tepuk tangan atau gimana? Oke. Oke, begitu. Kalau kemarin dari BBGP itu diperkuat seperti ini, kegiatan GP ini kan bukan seperti tadi ya, bukan PMM seperti tadi ketika kita menyampaikan tentang PMM bahwa bukan sertifikat tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah ilmu dan pengalaman yang didapatkan. Jadi ketika teman-teman mengajukan GP sebagai pendidikan guru penggerak ini sebagai pengelola bagian dari HK pengelolaan kinerja, karena GP, silahkan tidak hanya itu saja yang diajukan. Betul, walaupun Sebaiknya sudah bisa. jangan itu saja. Boleh sih itu saja, boleh. Tapi iya, betul sekali. Walaupun nanti di penilaiannya itu kan memang maksimalnya adalah 128 ya, Kak. Ya. Itu udah lebih turah melimpah. Oke, gitu. Ya, turah nggak apa-apa. Berarti itu nanti akan mendapatkan nilai melebihi ekspektasi. Oke. Dan tentu saja kami ingatkan kembali bahwa titik fokus penilaian utama itu ada di bagian praktik kinerja dan perilaku kinerja Bapak Ibu semua. Jadi untuk pengembangan kompetensi ini bukan dianatirikan ya, bukan di nomor 2-kan, tetapi hanya menjadi pertimbangan. Betul sekali. Tentu saja kan kepala sekolah bisa menilai ya, Bapak Ibu guru itu ketika mengajukan RHK beliau ini poinnya adalah 32 poin dengan alasan apapun itu. Atau ada Bapak Ibu guru yang mengajukan lebih dari 32 poin. Tentu saja kan Bapak Ibu sudah punya pertimbangan awal penilaian. Nah, nanti ketika berjalannya waktu menilai, mohon maaf ya ada iklan. Ada influencer. Seiring berjalannya waktu, ketika kita melakukan observasi kinerja di dalam kelas, seperti itu di dalam pembelajaran, akan terlihat. Pasti Bapak Ibu sudah, oh ini nilainya seperti ini.
Kemudian ketika Bapak Ibu juga melakukan observasi perilaku kerja, juga pasti sudah menyimpan nilai yang akurat, akuntabel sesuai kontekstualnya begitu. Gitu Oke, siap. Ada yang ingin menanggapi atau mungkin tadi? Oke, silakan Bu Tri. Wah, Yuni. Monggo. Silakan Ibu buka mikrofonnya langsung. Sugeng dalu Ibu. Ibu, halo. Langsung open mic, Bu. Monggo. Halo. Bu Tri. Oh, Silakan teman-teman, bagi yang mungkin terkendala mikrofonnya, boleh menuliskan pertanyaan, tanggapan atau obrolannya di chat. Nanti akan kita bacakan. betul sekali. Oke. Bertahanlah di ruangan ini karena sebentar lagi Kakak UUM akan membagikan link presensi yang itu merupakan bonus yang diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini. Iya, betul. Terkendala Oke. Oh mikrofon. Oke, iya. silakan Ibu. Bisa dituliskan. Ada tanggapan atau pertanyaan? Bertahanlah ya. Ya, bertahanlah. Kakak Indrian Ayu, silahkan. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Vinda dan Mbak Suli. Saya mau tanya, di sekolah saya itu ada yang statusnya PNS, tapi hanya mengajukan satu RHK saja yang isinya pengumpulan aksi nyata itu loh. Aksi nyata kan 8 sertifikat aksi nyata 8 poin ya. Tapi dia itu hanya mengambil satu RHK saja, kan 8 kali 4 kegiatan sudah 32. Itu nggak apa-apa. Bu Kepala, bagaimana tanggapannya? Ada guru yang Nggak apa-apa sih. Itu kan kebijakan personal, tapi sebaiknya, karena gini ya, kalau PMM itu kan kita tidak tahu ketika sudah mengunggah aksi nyata itu di kurasinya itu dalam rentang semester ini atau tidak. Karena kemarin kan ada kejadian teman-teman itu sudah mengajukan berbulan-bulan tapi belum turun sertifikatnya, belum dikurasi. Takutnya mengantisipasi itu sebaiknya jangan PMM saja. Tapi kalau mantep sekarang sudah di bulan Januari ini sudah mengajukan aksi nyata misalnya, atau sudah bulan sebelumnya, iki semester iki insya Allah sertifikatku keluar, ya boleh silahkan. Jadi tapi sunah muakat ya, kalau saya bilangnya sunah muakat, sebaiknya RHK untuk lainnya tadi ada observasi ya, observasi pembelajaran tadi juga dipilih saja. Mungkin begitu Kak. Mau menambahkan Gimana Mbak Indri? Ada tanggapan? Ada hal itu sama kepala sekolah. Saya coba sempat bertanya-tanya sih, kok cuma ngambil satu RHK dan itu hanya pengumpulan PMM. Pada waktu konsultasi ke KS itu KS-nya bilang oke gitu, padahal kan kita itu bukan ngejar poinnya pas 32 kan seharusnya. Kan ada banyak RHK yang bisa kita pilih, apalagi maaf ya, kan statusnya PNS yang nantinya kan untuk kenaikan pangkat ya kalau PNS itu gitu. Tapi kan saya mau memberi saran itu kan gimana, karena itu kan kompetensi tergantung pribadi masing-masing kan gitu. Jadi saya tuh penasaran aja, dan itu sudah di statusnya itu udah disepakati gitu loh, udah persetujuan gitu. Itu tergantung kesepakatan guru dengan kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya saya atau Mbak Vinda, pasti bakalan diminta nambah ya. Jangan pelit-pelit amat loh. Oke, sebenarnya itu hal yang ketika hal pemikiran
wajar ketika kita membuat pengelolaan kinerja, cari amannya adalah lewat PMM. Kemarin di sekolah kami juga begitu, Kak, pikirannya begitu, lewat PMM ya, karena untuk RHK yang lain itu kan kata-katanya membingungkan ya, ini buktinya kepriye. Jadi kita yang punya pikiran mempersulit diri sendiri, padahal dari pemerintah sebenarnya malah sudah dimudahkan gitu loh. Iya. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Kalau kasusnya punya Mbak Sasa itu kan sudah disepakati ya. Sebenarnya kemarin juga Mas Pram sudah menjelaskan bahwa setelah disepakati itu di pengelolaan kinerja, baik, saya lanjutkan. Setelah disepakati itu sebenarnya di menu pengelolaan kinerja itu nantinya akan muncul menu riset dan bisa di-riset oleh pribadi sendiri-sendiri sebanyak 1 kali. Tapi sampai hari ini, siang tadi saya lihat belum ada. Kalau coba ya, kita lihat malam ini. Apakah menu risetnya sudah muncul? Belum. Di kepala sekolah juga belum. Berarti belum ya. Tapi dari BBGP kemarin itu menginformasikan akan muncul menu riset setelah disepakati. Jadi ketika masuk pengajuan itu kan kepala sekolah itu bisa memberikan apa itu Mbak? Pertimbangan ya. Iya. Pertimbangan. Tapi ketika kalau sudah terlanjur seperti temannya Mbak Sasa itu, ketika kepengen menambah itu sebenarnya ada menu riset, tapi sampai hari ini tanggal 26 belum muncul. Mungkin dimunculkan besok Senin ada webinar itu juga pengelolaan kinerja bagi komunitas kepala sekolah ya yang diadakan oleh BBGP kayaknya ya Mbak. Nah itu mungkin setelah itu menu risetnya mungkin muncul ya, mendekati H-3 seperti itu. Mungkin sementara begitu Mbak Sasa, Mbak Indri. Ya, terima kasih Mbak Vinda dan Mbak Sulis. Oke, sama-sama Kak Indri. Oke, kita lanjut ke Bu Tri yang tadi terkendala mic. Izin bertanya, untuk tabel kegiatan ini bisa diperoleh dari mana Mbak Vinda? Kemudian SKP kinerja ini paling lambat kapan? Itu dari Bu Tri. Oke. Yang aku kira ini yang mau jawab Kakak. Aku bacain pertanyaan Kak. Oh, aku diem aja dari. Oke. Ini ya. Ini yang tabel kegiatan ini ya tadi ya. Iya, tabel yang tampil ini Kak. Oh iya, kita share aja nanti kita share. Itu sebenarnya kemarin kalau mengikuti sosialisasi pengelolaan kinerja yang Rerasan Gupeng itu ini juga sudah di-share Kak, tapi nanti kita share, saya nggak masalah. Iya, bisa dimasukkan ke drive materi Kakak. Oh bisa nanti kita masukkan teman-teman untuk Rerasan dengan akun dengan Kombel Bit Belajar ID itu nanti segala materi itu seperti biasa ya kita akan masukkan ke sites ya Kak. Iya. Nanti akan kita buatkan sites juga sebagai bentuk validasi peserta. Jadi kalau teman-teman nanti mengisi daftar hadir akan langsung terkirim di sertifikat email. Ya, sertifikatnya kan langsung terkirim ke email, kemudian nanti datanya akan kami ambil untuk kami tampilkan di site sebagai bukti bahwa teman-teman adalah peserta di kegiatan hari ini. Betul sekali. Untuk ini ditanyakan juga tentang partisipasi yang kegiatan seminar itu kalau malam ini kita ikutnya yang mana seperti itu. Oke, ini ya malam tadi ini berbagi praktik baik. Iya, yang malam ini berbagi praktik baik kayak gitu. Berarti teman-teman sudah dapat 1 ya. Jadi satunya berapa Kak Vina? 4 poin ya. Kalau sebagai peserta 4 poin kan ya? Iya, 4 poin. Ini di sini Kak, berbagi praktik baik. Ya. Begitu. Paling lambat Kak. Ya. Paling lambat. Pan seperti Kak Vina kenapa putus-putus? Di saya saja apa? 31 Januari 2024. Sementara informasinya begitu. Ya. Oh, halo?
Apakah suara saya masih putus-putus? Kadang-kadang putus-putus. Di Sudah saya jelas? ya. Jelas tapi kadang Oh, oke, putus-putus. oke, oke. Gini ya teman-teman, sementara oke, kalau sekarang jelas ya. Jelas, Kak. Oke. Oke, teman-teman, saya akan menjawab bahwa sementara informasinya adalah deadline-nya di 31 Januari 2024. Nanti karena ada ribuan yang terkendala, mungkin nanti pemerintah ada kebijakan tersendiri juga ya. Kami kurang paham. Ditunggu saja informasinya. Kami kalau ada informasi terbaru senantiasa kami share di KPDP ya, teman-teman. Kita lanjut ke Bu Sri Baik, Bapak Ibu, Wulandari, silahkan. Ada di chat ada Bu Sri Wulandari. Malam Mbak mau tanya RHK tentang meningkatnya Oh, ya. kompetensi sebagai partisipan kegiatan seminar lokal karya konferensi simposium itu termasuk webinar dan kegiatan ini kah termasuk tidak? Terima kasih. Tadi sudah terjawab ya, Kak. Ya, kalau kita lebih ke berbagi praktek baik ya, Kakak. Iya, diperbagi praktik baik. Kemudian ini ada pertanyaan, Kak. Kalau dikerjakan bersama teman, apakah satu sekolah sama itu berdasarkan rapot pendidikan? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung rekomendasi dari pengelolaan kinerja itu ya. Itu yang merah ada berapa juga. Terus disepakati mau sama atau mau tidak sama. Menyebar itu apa Kak namanya? Ya, distribusi sesuai dengan kemampuan ya atau minatnya masing-masing guru. Iya benar sekali. Buat Kak Indri, yes. Oke, sudah saya share linknya. Nanti akan kita tambahkan beberapa materi yang memang belum masuk ya, karena materinya belum saya masukkan kayaknya. Tapi akan masuk di drive. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu galau dan ada pertanyaan, rujukannya mau kemana? Di pusat bantuan dari rujukan pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ketik, cari apa yang diinginkan. Di sini saya tadi ngetik indikator ya, indikator raport mutu di pengelolaan kinerja. Di sini dijelaskan juga seperti itu loh. Di sini dikatakan bahwa Anda memiliki fleksibilitas untuk memilih indikator lainnya yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik satuan pendidikan. Keseluruhan keterkaitan antara indikator rapot pendidikan dan pengelolaan kinerja membantu membimbing guru dalam merencanakan strategi peningkatan kinerja yang efektif. Jadi itu disesuaikan dengan keadaan rapot pendidikan masing-masing dan kesepakatan kebijaksanaan yang dilakukan di setiap satuan pendidikan. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Untuk daftar hadir sebentar ya teman-teman, baru dicek. Oke, daftar hadirnya sedang dicek sama Kak Uun. Tapi sudah ada respons dan belum, bukan. Kenapa itu? Mainan koin. Karena biasanya jadi sebentar. Mungkin kekunci lagi. Oke. Sudah terbuka. Mungkin harus login ya, karena kita collect email kayaknya. Pengisian hanya limit tuh 1 kali respon, jadi enggak tahu itu. Ada yang bisa mengisi mungkin?
Pak Purwanta. Oke. Mohon izin bertanya, RHK sudah diajukan tadi. Saya minta untuk ngeklik kesepakatan. Kalau tadi disampaikan tidak fokus ke PMM, mau saya ganti yang PMM bagaimana? Sudah diajukan Bapak untuk RHK-nya. Mohon maaf Pak Pur, ini kepala atau guru? Oke, ada yang sudah bisa mengisi. Iya, kasus yang sama dengan Pak Purwanta. Di sini Iya. kalau saya melihat Pak Purwanta ini sebagai guru ya, karena ada kata-kata tadi saya diminta untuk ngeklik kesepakatan. Iya. Iya, di situ berarti beliau nuwun sewu mungkin guru ya. Nah, ini kasus yang sama juga di tempat kami, bahwasanya teman-teman itu sudah mengajukan, sudah saya setujui dan sudah sepakat. Tetapi kemungkinan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan dari Jimit kali ini, mungkin akan ada yang berubah. Ini fokus ke PMM, kemudian nanti menghindari apa yang tadi seperti coaching dan sebagainya. Nah, itu mohon masukannya apakah bisa dirubah dalam waktu dekat sebelum 31 Januari atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tri. Kak Vinda? Oke, kita tunggu menu riset itu muncul, Kak. Kalau harusnya muncul, karena di BBGP itu di bagian ini, Kak, sebentar saya buka di pengelolaan kinerja, aku share dulu. Sudah disepakati ya? Ya, harusnya di menu ini, di bagian ini menu nama itu di bawahnya akun itu harusnya keluar menu riset seperti itu. Dan nanti prosesnya kalau sudah di reset itu teman-teman bisa memperbaiki atau menyusun ulang RHK yang sesuai dengan apa yang sudah diarahkan kali ini. Seperti itu kah? Kalau di riset berarti mulai dari awal lagi seperti itu. Mengisi ulang ya. Berarti tidak membenahi tetapi mengisi ulang dari awal. Betul sekali. Kalau pembenahan biasanya tadinya di menu kepala edit sekolah. Ya, seperti terus kita berikan rekomendasi seperti itu ya. Seperti ini ya, di menu seperti ini ya, di ini kita berikan rekomendasi. Ini ya, ada penyesuaian dari atasan seperti ini. Jadi begitu itu pembenahan. Tapi kalau seharusnya itu di menu pengelolaan kinerja di bagian sebelah kanan itu menu risetnya kita tunggu-tunggu belum datang. Tapi apabila mungkin ini sudah tanggal 26 besok Senin misalnya, kok tanggal 28 itu kok menu risetnya masih belum ada dan aduh aku kok kepingin ganti ya, seperti itu berarti kita saja kita laporkan di butuh bantuan. Tadi muncul di butuh bantuannya ya, di butuh bantuannya mungkin munculnya di jam kerja Bu ya, itu pusat bantuan. Yo ini pusat bantuan. Oke, kita lihat link. Oke, kemudian di pusat bantuan ini kita laporkan jam operasionalnya jam 9 sampai jam 18. Di luar itu tertolak kayak gitu ya. Harus dimasukkan. Setelah dimasukkan, nanti kita tunggu jawabannya seperti itu. Ya. Kalau memang di tanggal 28 itu kok menu risetnya tidak juga muncul. Ini sebenarnya ditunggu-tunggu sekali, tapi memang kok belum dimunculkan di akun guru dan akun kepala sekolah. Kalau misalnya banyak yang minta riset, nanti kan pasti muncul itu lama cepat. Berarti mungkin sedang dalam proses ya. Oke, kita tunggu saja. Tapi seandainya Mbak, seandainya kita ini sampai dengan tanggal 31 dan tidak ada masa perpanjangan waktu atau injury time, itu ya apa yang sudah RHK itu sudah kita masukkan ya kita terima dengan lapang dada dan kita kerjakan karena itu hanya sebagai bahan pertimbangan seperti itu. Kan kepala sekolah tahu kondisi
guru di sekolahnya. Kan bisa matur sama kepala sekolahnya, Bu, saya kemarin kan mengajukannya cuma 32 poin. Padahal saya dapat ini loh, dapat ini loh, dapat ini loh. Seperti ini kan itu sudah jadi pertimbangan kepala sekolah juga. Mungkin begitu, Bu. Ya. Terus ini tadi berkaitan dengan sertifikat, seminar dan sebagainya itu biasanya kan banyak yang ikut secara online dan berlalu lalang di media-media yang ada ya. Maksudnya dari segi apa itu legalitasnya itu apakah tetap kita perhatikan atau asal ada sertifikat dengan berapa JP batasan-batasannya itu masih tetap berlaku? Mau Mbak Binda aja. Oke. Oke, siap. Untuk ini ya, ketentuan sertifikat ya. Oke. Alhamdulillah ini juga sudah ditanyakan kemarin ketika refleksi teknis gitu ya. Sertifikatnya untuk sekarang itu tidak ada ketentuannya. Yang penting itu ada, sebentar saya carikan. Tiba-tiba saya lupa ingatan. Bisa lupa ingatan Anda. Sambil menunggu Mbak Binda menyarikan, mau jauh dari Putri Wahyuni ya Bu, masih kosong memang. Tadi saya ambil linknya aja, sambil nanti dapat dari Mbak Binda yang Mbak Binda tayangkan tadi, nanti kami unggah di drive ya, bisa dicek besok. Oke, aku cari di HP biar lebih cepat sebentar. Silakan dijawab Kak Uum. Yang apa? Yang barusan tadi. Kan yang itu menunggu Yang yang ini belum Putri, folder materinya masih kosong, memang masih kosong. Oke. Oh ya. Nanti sabar ya teman-teman untuk Ya. itu. Nanti dapat kiriman dari Mbak Vinda, kita unggah, kita naikkan ya. Oke, di BKIP. Oke, saya bacakan ya. Sejauh ini belum ada aturan baku legalitas sertifikat yang diatur regulasi. Namun pada umumnya sertifikat itu memuat logo penyelenggara, judul kegiatan, nomor sertifikat, nama penerima, status penerima dalam kegiatan, nama penyelenggara, tempat dan tanggal kegiatan, tanda tangan, dan stempel penyelenggara. Terkait izin oleh Kemdikbud, saat ini belum ada kebijakan khusus yang mengatur penyelenggaraan pelatihan. Namun, dalam pegawai ASN, pendidikan dan pelatihan, atau yang diklat ya, diklat itu perlu mendapatkan perizinan LAN. Aturannya masih sama dengan dulu. Misalnya adalah pendidikan guru penggerak itu yang mengeluarkan memang BPJT. Gitu. Jika pelatihan berbentuk seminar dan workshop atau sejenisnya yang diadakan oleh organisasi atau komunitas, hal itu belum diatur secara resmi oleh Kemdikbud. Jadi untuk semester ini masih bebas. Seperti itu. Kecuali yang berbentuk diklat tadi. Oke, begitu Kak Tri. Oke, ada pertanyaan lagi Kakak dari Putri Wahyuni lagi ya. Izin Oke. bertanya lagi, bagaimana jika target selama 1 semester ada yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, misal 32 poin tapi baru bisa dilaksanakan 28 poin. Oke, begini ibu-ibu. Ada bapaknya. Ya, Ibu Bapak. Jadi itu kalau di aturannya di pengelolaan kinerja itu kan begini ya, ada target poin minimal yang harus dicapai yaitu 32 poin Bapak Ibu. Sebentar saya perlihatkan di perdirjennya. Tetapi bila itu ada ini Bapak Ibu, ada kategori penilaian apabila tidak mencapai 32 poin, ada 5 kategori sepertinya. Sebentar saya bukakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar saya carikan supaya langsung menuju ke sasarannya. Tapi positive thinking saja Bapak Ibu, ketika 32 poin itu pastikan dalam waktu 6 bulan itu pasti dah bisa lah seperti itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru sebenarnya tuh lebih.
Mungkin yang dimaksudkan begini Bu Vinda, sedikit gambaran awam saya ya. Kalau di SKP kita itu kalau sesuai dengan ekspektasi itu kan predikatnya baik. Kalau melebihi itu sangat baik. Nah, kalau kurang itu berarti menjadi kurang, ya kan? Atau cukup mungkin. Nah, di situ mungkin predikat hampir sama atau seperti apa ya Bu Vinda? Oke. Kemarin ketika kita melakukan proses refleksi dengan BPGP itu bahwa ketika ada guru yang tidak mencapai 32 poin, itu maka saya mau memperlihatkan ini kategori penilaiannya. Itu bisa dinilai kurang atau cukup tergantung alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh oleh guru kepada kepala sekolah itu. Alasannya apa seperti itu? Kenapa tidak sampai ke 32 poin begitu. Sehingga nanti kepala sekolah bisa memberikan pertimbangan penilaian apakah itu sesuai kurang dari ekspektasi, sesuai ekspektasi atau sesuai ekspektasi ya, tidak mungkin lebih dari ekspektasi karena memang pencapaian poinnya saja kurang begitu. Gitu. Iya, berarti kita memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru kalau bisa minimal dari 32 poin itu tercapai. Mungkin kalau ada kendala ya, maaf mungkin di tengah jalan mungkin ada cuti dan sebagainya. Nah, itu baru nantinya akan kita bantu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Apakah seperti itu, Bu Vinda? Betul. Betul sekali. Dan kalau di pengelolaan di panduannya itu kan kalau nanti akan masuk ke presentasi, bahkan kalau nilainya kurang pun itu kan bisa dinilai, tetap masih bisa dinilai Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lebih sangat baik itu kan persentasenya adalah 150 dikalikan jabatannya begitu ya. Kemudian kalau baik 100%, kalau cukup baik 75 ya sepertinya. Kemudian kalau kurang itu 50%. Jadi semuanya tetap ada nilainya begitu. Karena memang untuk PNS sendiri kenaikan pangkat juga dinilai dari itu nih, konversi nilai itu persentasenya itu. Oke. Berkaitan dengan itu tadi Bu Vinda ada cuti dan sebagainya itu, misalnya nih dalam satu satuan pendidikan itu ada salah satu yang tidak mengusulkan RHK karena memang kondisi. Nah, itu apakah nanti akan mempengaruhi rapor pendidikan atau hanya berpengaruh pada pribadinya itu sendiri bagi yang tidak mengisi? Oke, benar ya. Kalau di dalam pedoman di informasi di pusat bantuannya itu bahwa baik guru yang sedang cuti maupun purna yang tidak menyelesaikan sampai dengan tahap penilaian itu akan berpengaruh juga di rapor pendidikan, tetapi hanya di bagian sub nilai, sub indikator seperti sub indikator apa begitu, berapa persen, hanya begitu. Tetapi untuk kasus purna itu disampaikan ke operator kecamatan dan di Dapodiknya itu ada penghapusan. Kalau cuti itu juga cuti ya tidak masalah. Sejauh ini sebaiknya kalau memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penilaian itu kalau cutinya panjang. Kemarin memang sarannya tetap membuat RHK, tetapi kalau memang kondisi tubuhnya tidak memungkinkan itu sebaiknya tidak usah dibiarkan saja begitu. Karena kan kita tidak mungkin melakukan penilaian praktek kinerja juga. Iya. Dan nanti berimbas pada rapor pendidikan juga ya pastinya. Iya, tentu saja seperti itu. Tapi cuma sebagian persentasenya tidak banyak, Mbak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oh ya, tunggu. Oke, silahkan. Ada lagi? Aku izin sebentar ke belakang.
Oke. Mohon maaf masih tertutup. Silakan teman-teman, daftar hadirnya sudah saya bagikan ulang. Bagi yang baru saja masuk atau terpental, boleh mengisi daftar hadir. Untuk link materi drive kami masih kosong ya, tapi teman-teman bisa simpan dulu linknya untuk nanti setelah ini akan kami isi dengan materi. Bu Triwayuni, masih ada yang ditanyakan? Masih raise hand? Baik, ada yang masih ingin ditanyakan atau kita obrolkan teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih Putri. Sudah 21:04 ya. Oke, tadi kita mulainya mundur 5 menit Kak, jadi selesainya mundur 5 menit juga. Iya, oke, siap. Oke, semoga dengan ini ya Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan gambaran dan tidak menambah kegalauan Bapak Ibu dalam detik pengelolaan kinerja. Ya. Baik, kalau Putri sudah cukup, teman-teman yang lainnya ada yang ingin dikonfirmasi lagi atau masih ada yang ingin diobrolkan bersama kami di room ini? Oke, sama-sama Mbak Putri ya. Baik, ada tambahan pengumuman Kak Vinda? Kita next mau on di hari apa? Oh ya, teman-teman juga bisa mengusulkan apa yang ingin kita obrolkan di Rerasan ya. Tidak hanya dari kami saja, tapi kalau memang itu kebutuhan bersama, akan kita carikan juga narasumbernya. Ada lagi ya, dong. Betul sekali. Kami sudah dari 2023 berkomitmen mendampingi teman-teman dalam membantu teman-teman melaksanakan pendampingan. Baik, kalau dulu lagi ngehitsnya pelatihan mandiri PMM, ya kita dari akun belajar terus ke PMM. Sekarang kita mulai di 2024 itu Pengkin. Nanti setelah Pengkin mungkin kita tetap selalu ulas PMM ya Kak. Akan ngulik PMM sampai Betul. habis. Kita akan kulik PMM sampai habis ya Om. Ini besok Februari mungkin ketika kita sudah menjadi, kalau sekarang perencanaan, besok sudah berubah ya tahapan kita. Mulai dari Februari kita juga akan mengikuti dong. Iya, betul sekali. Kita berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi Bapak Ibu khususnya di Kabupaten Magelang. Baik. Oke Kak, sepertinya kita sudah bisa masuk ke sesi penutupan yang dilakukan dengan doa dan foto bersama. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan sekian karena sudah melebihi waktu. Teman-teman juga harus beristirahat untuk besok kembali melanjutkan pengisian RHK-nya ya. Jadi silahkan diisi dengan sepenuh hati sesuai kapasitas sendiri ya. Gitu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami teman-teman. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama, doa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Dipersilakan. Oke, cukup. Sekarang silahkan buka kamera, mau kita foto dong. Oke. Kamera. Kita lihat teman-teman, apakah teman-teman masih mengikuti kita dengan baik? Oke, banyak yang buka kamera, asik. Banyak yang kameranya terbuka. Ini siapa yang moto, Ya, sebentar kita tunggu, masih ada yang loading kameranya. Oh ya, oke. Emoticon, siap. Kemudian message mohon dihentikan dulu teman-teman, kita mau foto bersama ya. 3, 2, senyum, 1. Kalau biasanya aku pakai gaya gitu, gaya apa?
Ini tak bagikan di mana sayangku? Nanti di KBDB nggak apa-apa. Ya, ke kamu dulu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, siap-siap. Ya, kalau di PMM Oke, ada terima jadwal kasih Rabu. teman-teman. Di PMM kita sudah ada jadwal Rabu tapi belum ada temanya. Rabu depan. Belum ya. Teman-teman, kami biasa mengudara di hari kalau Rabu di rerasan murni ya, hari rerasan murni. Kalau Jumat kita berkah rerasan, kalau Sabtu kita kencan rerasan. Gitu. Ya, itulah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, kita ngopi bareng. Di pertemuan rerasan episode 15. Oke. Selamat beristirahat, selamat bersandaria dengan keluarga. Kami akhiri, saya Afinda Minatun dan rekan setia saya Sulistiani undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri, nggak seperti supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat semuanya. Iya. Mohon maaf jika ada kekurangan seperti itu. Saya merasa hari ini kita seperti supporter sepak bola ya, Iyalah. Seru kan? Oke, seru. Baik. Aku izin ke belakang dulu, Mamas L lagi manggil-manggil. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh meninggalkan room. Yang masih mau ngobrol boleh ya.